Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang agribisnis komoditas tembakau. Saya Melania Nur Asrifah, NIM 101, lalu ada teman saya Indah Rusliana dan Asyari yang akan menyampaikan materi setelah saya. Langsung saja ke pembahasan. Pembahasannya itu ada proses agribisnisnya, potensi tembakau di Indonesia, kondisi komoditas tembakau, permasalahan komoditas tembakau, regulasi dan kebijakan, olahan atau nilai tambah, dan yang terakhir ada studi kasus komoditas tembakau. Lalu ada komoditas tembakau. Tanaman tembakau itu merupakan salah satu komoditi yang strategis dari jenis tanaman semusim perkebunan. Peran tembakau bagi masyarakat itu cukup besar karena aktivitas produksinya dan pemasarannya itu melibatkan sejumlah penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Penanaman dan penggunaan tembakau di Indonesia ini sudah dikenal lama. Tembakau atau daunnya itu digunakan sebagai bahan pembuat rokok. Usaha pertanian tembakau merupakan usaha padat karya, meskipun luas area perkebunannya yang ada di Indonesia itu perkiraannya hanya sekitar 207.020 hektar. Namun, jika dibandingkan dengan pertanian padi, pertanian tembakau itu perlu tenaga yang hampir 3 kali lipat dari pertanian padi. Proses agribisnis tembakau. Yang pertama, ketentuan tumbuh. Tembakau hendak berkembang maksimal pada wilayah beriklim tropis yang mempunyai temperatur dekat 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Membutuhkan curah hujan yang rata-rata dekat 1.500 mm sampai 2.000 mm per tahun. Dan mempunyai kelembaban hawa dekat 50% sampai 70% serta menemukan cahaya matahari penuh. Budidaya tembakau. Tanah yang baik buat menanam tembakau itu adalah tanah yang bertekstur liat berpasir, gembur, remah serta mempunyai drainase yang baik dan mempunyai derajat keasaman ataupun pH sekitar 5 sampai 6,5. Persiapan lahan tembakau. Pada lahan digemburkan dengan memakai bajak ataupun cangkul dengan kedalaman 20 sampai 30 cm. Kemudian diratakan kembali. Setelah itu buat bendengan dengan dimensi sekitar 120 cm dikali 10 cm dengan jarak antar bendengan itu sekitar 50 cm. Yang ketiga itu ada persiapan benih tembakau sesuai panduan lengkap budidaya tembakau, yaitu memilih varietas benih tembakau yang bermutu tinggi, wujud serta rupanya seragam, mempunyai daya berkembang sekitar 85%. Toleran terhadap hama serta penyakit pastinya akan mempunyai hasil pertumbuhan yang tinggi. Yang keempat, persemaian benih tembakau. Membuat lahan semai itu berbentuk bendengan dengan dimensi sekitar 1 sampai 2 meter lebarnya. 50 sampai 80 cm itu untuk tingginya serta sekitar 5 sampai 6 meter itu untuk panjangnya. Kemudian diberi naungan dengan plastik transparan supaya bibit nantinya yang terserang cahaya matahari pun secara langsung. Setelah 5 hari ataupun seminggu setelah media semai berikut taburkan benih pada bedengan. Lalu jalani penyiraman dengan memakai gembor tiap pagi serta tiap sore. Proses agribisnis tembakau ada budidaya tembakau dalam penanaman. Penanaman tembakau dicoba pada masa penghujanan ataupun akhir masa kemarau. Tembakau ditanam dengan menggunakan sistem pagar ganda dengan kedalaman tanam sebatas pangkal batang. Umumnya pola tanam yang dipakai oleh banyak petani Indonesia ialah memakai jarak tanam
dekat 100 cm dikali 500 cm ataupun 100 cm dikali 45 cm dengan populasi bibit 33.000 per hektar lahan. Lalu ada budidaya tembakau dalam pemeliharaan tumbuh tembakau. Yang pertama ada penyulaman, yang kedua ada penyiraman, yang ketiga ada penyangan, yang keempat ada pemubunan, yang kelima ada pemupukan, yang keenam ada pemanenan tembakau. Lalu ada pemberantasan hama dan penyakit. Hama yang pertama ada ulat penggerak pucu, yang kedua ada ulat tanah. Lalu penyakit ada yang pertama ada hangus batang, yang kedua lanas pemicu, yang ketiga patik daun penyebab. Lalu ada potensi tembakau di Indonesia. Perkebunan tembakau di Indonesia hingga saat ini masih belum mencukupi kebutuhan industri, khususnya untuk rokok. Per tahunnya di Indonesia, perkebunan di seluruh daerah hanya mampu menyuplai 303.000 ton tembakau. Sementara produksi sekarang masih 200.000 ton. Dengan demikian, peluang untuk berkebun tembakau sebenarnya masih besar. Perkembangan industri rokok yang terus meningkat pun mampu mendongkrak permintaan perkebunan tembakau. Kebutuhan tembakau di Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi. Tembakau bisa digunakan untuk konsumsi pribadi, penjualan dalam bentuk lintingan, dan dijual ke pabrik rokok. Setiap tahunnya kebutuhan tembakau di Jawa Barat mencapai 138.000 ton. Sayangnya hingga saat ini kebutuhan tersebut tidak bisa terpenuhi oleh produsen lokal. Lalu ada kondisi komoditas tembakau. Jumlah produksi daun tembakau di Indonesia cenderung stagnan dalam 10 tahun terakhir dari 2007 hingga 2017. Jumlah produksi daun tembakau Indonesia relatif stagnan dan bahkan sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 dan 2008, jumlah produksi daun tembakau Indonesia mencapai 164,851 ton dan 168,037 ton, serta mengalami peningkatan di tahun 2009 menjadi 176,510 ton. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2010 dengan menjadi 135,700 ton dan meningkat tajam di tahun berikutnya menjadi 214,600 ton dan bertambah menjadi 260,800 ton di tahun 2012. Penurunan kembali terjadi di tahun 2013 menjadi 260,200 ton. Jumlah ini terus menurun menjadi 196,300 ton di tahun 2014 dan di tahun 2015 menjadi 193,790 ton. Pada tahun 2016 dan 2017, jumlah produksi tembakau turun menjadi 126,728 ton, kembali meningkat menjadi 152,319 ton. Pemerintah cenderung kurang memperhatikan kesejahteraan petani tembakau dan tidak cukup memberikan insentif kepada mereka. Padahal sebanyak 90% dari petani tembakau adalah mereka yang tergolong kepada smallholder farmers atau petani berskala kecil, sementara 10% lainnya adalah pihak swasta dan pemerintah. Lalu ada permasalahan yang pertama itu bibit. Bibit menjadi faktor penting dalam pertanian tembakau. Bibit yang unggul tentu saja akan menghasilkan kualitas tembakau baik. Namun tak hanya bibit unggul yang diperlukan. Kecocokan antara bibit yang ditanam petani dengan permintaan pabrikan penyerap bibit menjadi faktor penting lainnya. Karena tanpa kesesuaian ini, produksi tembakau petani tidak akan terserap dengan baik. Hasilnya petani mengalami kerugian karena apa yang mereka tanam untuk kemudian dipanen tidak bisa dikonversi menjadi uang. Yang kedua ada tanah. Jenis dan sifat tanah sangat menentukan keberhasilan penanaman. Sayangnya sejauh ini para petani kurang memiliki pengetahuan mendalam tentang tanah yang cocok untuk pertanian tembakau. Mereka mengandalkan kebiasaan tanam saja, padahal ini kunci sukses dalam pertanian tembakau. Yang ketiga ada pupuk dan obat-obatan. Selain ketidakmampuan para penyuluh lapangan dalam mentransfer pengetahuan kepada petani dengan baik, masalah pertanian tembakau kian diperparah oleh informasi tentang pupuk yang kurang memadai. Para penyuluh menjelma sales pupuk demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pada akhirnya para petani bergerak sendiri dalam menghimpun informasi agar usaha pertanian mereka bisa menguntungkan. Yang keempat ada iklim. Komoditas tembakau merupakan jenis tanaman yang tidak membutuhkan asupan air dalam jumlah yang banyak. Perubahan iklim yang menyebabkan kondisi cuaca menjadi tidak menentu. Para petani yang biasanya membaca tanda-tanda alam dalam menentukan musim tanam agar sukses saat panen, saat ini tidak bisa lagi mengandalkan itu. Sebab cuaca mudah sekali berubah, iklim tidak bisa diprediksi. Dalam hal ini pemerintah semestinya ambil peran untuk membantu petani dalam memberikan informasi iklim termutakhir.
Lalu regulasi dan kebijakan. Yang pertama yaitu memonitor penggunaan tembakau dan pencegahannya. Yang kedua, memproteksi masyarakat untuk merokok atau menggunakan tembakau. Yang ketiga, membantu jalan keluar untuk menghentikan penggunaan tembakau. Yang keempat, memperingatkan akan bahaya tembakau. Yang kelima, melarang iklan, promosi, dan sponsorship perusahaan tembakau. Dan yang keenam yaitu peningkatan pajak tembakau. Rekomendasi WHO tersebut dijabarkan dalam 5 kebijakan utama, yaitu penetapan harga, tarif rokok, iklan rokok, larangan dan pembatasan promosi dan sponsorship oleh perusahaan rokok, dan pembatasan kawasan bebas rokok. Bahan atau nilai tambah dari komoditas tembakau di Indonesia tersebut dikenal luas dengan sebutan rokok kretek dan menjadi salah satu komoditas pasar yang laris di perdagangan selama ratus tahun. Pemerintah menghadapi suatu pilihan dilematis dalam menegakkan peraturan peredaran hasil olahan tembakau. Pilihan tersebut berupa memilih cukai sebagai sarana pengatur, yang artinya ada arus income masif bagi negara, yang untuk kemudian menjadikan hasil olahan tembakau sebagai produk yang bebas dijangkau masyarakat. Atau pemerintah menjatuhkan pilihan pada penyelenggaraan kesehatan nasional, yang kemudian memberikan tunas bangsa memiliki masa depan kesehatan yang cerah di tengah pelanggaran pada peredaran hasil olahan tembakau. Studi kasus. Wabah corona berdampak signifikan terhadap pertanian tembakau di Temanggung. Salah satu sektor yang terkena dampak wabah pandemi COVID-19 atau corona di Kabupaten Temanggung adalah pertanian tembakau, yang selama ini menjadi komoditas unggulan dan penopang utama perekonomian masyarakat di lereng gunung Sumbing Sindoro. Hal itu karena pihak pabrikan besar seperti PT Jarum Kudus dan PT Gudang Garam sudah menyatakan akan mengurangi kuota pembelian tembakau dari petani. Nur Ahsan, salah satu petani tembakau dari Desa Lolari, Kecamatan Telogomulyo, Kabupaten Temanggung, mengatakan keterpurukan itu sebenarnya sudah dirasakan sejak akhir panen 2019, di mana tidak semua tembakau petani terserap pabrikan dan sebelumnya ada hantaman kenaikan cukai pada awal 2020. Lalu saat ini pabrikan sudah mengumumkan pengurangan pembelian tembakau petani dengan alasan wabah COVID-19. Selain itu, penggunaan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCHT untuk penanganan dalam pencegahan COVID-19 juga menjadi sorotan petani tembakau. Menurut Ahsan, pihaknya berterima kasih kepada pemerintah yang mengalokasikan DBHCT untuk penanganan virus corona. Baginya langkah itu merupakan kontribusi mulia petani tembakau yang bertujuan untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain sebenarnya ada alokasi DBHCHT yang mestinya dikembalikan ke petani tembakau sebagaimana mandat Undang-Undang Cukai, di antaranya untuk pembelian bibit, perawatan, peningkatan kualitas tanaman tembakau, dan masih banyak lagi.